Lanjut, kita bikin cappuccino dengan espressonya kapasitasnya saya 1:2. Dari gramasi 18, yieldnya 40 saya buatnya. Dan saya perlu akurasi yang keluar bener-bener kira-kira 18 gram atau 18,1, 18,2 still oke lah. Ini saya belum program ya, jadi untuk mereview, mengulas khusus grinder ini, khusus Alex Duetto 4 atau khusus Milesto akan ada kontennya tersendiri. Tapi sekarang memang kita sekalian bikin untuk cappuccino dan magic atau latte ya. Tingkat halusnya saya sudah tidak perlihatkan lagi. Ini setelan gramasi. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, itu kondisinya di 23 detik. Ya, video sebelumnya. Nah, ini kita lihat untuk cross check apakah sama atau tidak. Ya, kita distribusi, kita tem. Nah, baik. Ini tingkat halusnya seperti ini hasil dari tampingnya, teman-teman semua. Mari ya, kita langsung taruh di cangkir yang sama saja, nggak usah di split-split pakai shooter glass atau apa. Saya masih menggunakan cangkir 260 ml kapasitasnya. Kita nolkan, bro. Kita lihat ya dapat berapa. First dropnya di detik ke berapa? First dropnya di detik ke-5, cakep banget. Kali ini kremanya emasnya langsung kelihatan. Emang house blendnya saya sih luar biasa. Lihat teman-teman, bisa lihat dari tampak samping ini juga. Kremanya emasnya langsung kelihatan. Keluar, tebalnya minta ampun. Jangan lupa ya, kita ngomong-ngomong begini kadang-kadang saya suka meleset, bablas ya. 27 detik. Ya, tadi 23 detik. Ini akhirnya finally di range di atas 25, di bawah 30 detik. Wow ya, jadi saya dapat surprisely buatan kita yang kedua. Secara teksturnya juga cakep banget. Nanti sebentar saya kasih lihat. Tuh ya. Nah teman-teman, kalau saya wiggle, tuh kremanya dapat ya. Kalau lihat pantulan cahaya tuh, ilah. Ya pokoknya cakep aja begitu. Pokoknya percaya aja lah udah ya. Nah, dari sini sekarang kita bikin steaming susunya. Matematik lagi teman-teman semua. Ini kita masih pakai yang sama. Dari jaknya memang saya tidak clean up ya. Masih pakai dari yang tadi sebelumnya. Sudah saya refill lagi saja. Nah kita tambahin ya. Jadi sekali lagi nih kita inget-inget nih. Kapasitas cangkir 260 ml. Sudah diisi kopinya, espressonya 40 ml ya. Jadi bisa diisi cangkir ini sebanyak 220 ml. Nah tapi tetap anjuran saya kurangin saja 50 ml. Supaya 250 tadi nggak pencet, 260 dikurang 40 ml. Nah, dikurang 50 ml. Hasilnya 170 ml untuk kalau mau pas-pasan tidak buang-buang susunya. Nah, ya 169,5 dikit lagi deh biar bulat ya, 170 ml. Nah, 171 deh sekarang udah. Jadi kita dari celup saya stretch. Lihat ketebalannya kita buat, kita create jangan lebih dari 1 cm. Paham ya? Yuk kita bikin mulai. Ini by the way cappuccino palsu ya. Nanti kapan-kapan di video berikutnya kita akan stretching atau frotting gimana bikin cappuccino asli. Mulai. Batuk-batuk. Udah mulai bersis bunyinya. Ya, saya naikin sedikit. Dikit lagi, jangan sampai gosong. Cukup ya. Nah, silky ya, lihat luar biasa putihnya. Wah, halus banget teman-teman semua. Yuk kita satukan teman-teman ya, foamnya, microfoam, liquid semuanya kita satukan supaya nanti hasilnya halus. Ya kita bikin tulip sederhana aja teman-teman. Ini kita bikin sederhana. Oke, hasilnya memang kembangnya nggak gitu bagus. Ya saya kebanyakan gaya ya. Itu ya hasilnya teman-teman semua ya. Ya not bad lah. Ya, jadi yang saya mau informasikan teman-teman, yang pertama, ya dari kenapa saya menggunakan cangkir transparan ini buat teman-teman semua.
supaya teman-teman bisa ngelihat ketebalan foamnya. Ini lebih kurang kalau dari sejari saya, ini nggak nyampe 1 cm. Nah, ini baru latte. Kalau cappuccino, kita bisa real ya, jadi tidak digambar. Dan ini bisa lebih dari 1 cm, bahkan 1,2 cm ketebalan dari foam cappuccino-nya. Nah, kalau ini memang saya bilang cappuccino palsu. Kita cobain. Wih, seger. Bikin ngiri aja ya jadinya ya. Ya, sweetie-nya dapet, ya creamer dari kayak susunya, manis dari proteinnya dapet, semua house blend-nya nggak gagal. Bagus. Ini pas banget dari hasil kalibrasi yang saya inginkan, udah enak banget. Kalau kita bikin ice kopi susunya versinya kita yang 175 punya, pasti udah 100% exactly keren. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai steaming, juga latte atau magic, atau cappuccino bohongan. Nanti di next video kita akan bahas atau ulas mengenai real cappuccino dan mungkin di cangkir yang lebih kecil kapasitasnya. Yang tadi kita bikin adalah 260 ml, sekarang kita bahas di 210 ml, which is ini adalah gelas 7 oz. Terima kasih semua udah menonton. Saya Chandra Nathanael, undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. See you around.